Selamat berjumpa Bapak Ibu, Saudara-saudari, para pengikut setia Sampan. Saya Pater Domi Kevi SVD kembali menyapa Anda melalui renungan hari ini. Saya berharap kita semua senantiasa dilindungi dan diberkati Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, Allah berjanji akan menyertai dan menyelamatkan hidup kita. Kalau kita mendengar dari kitab Kejadian, Allah berjanji kepada Abraham bahwa ia akan menjadi bapa segala bangsa. Itu dari pihak Allah. Ia juga berjanji akan memberikan keturunan yang banyak kepada Abraham dan juga akan menjanjikan suatu tempat atau negeri untuk Abraham dan segala keturunannya. Dari pihak Abraham dan juga seluruh keturunannya, mereka harus memegang teguh perjanjian Allah ini. Jadi ada dua hal. Dari pihak Allah, janji akan menyelamatkan seluruh keturunan Abraham, dan dari pihak Abraham dan keturunannya termasuk kita adalah memegang teguh perjanjian Allah ini. Saudara-saudari terkasih, inilah yang menjadi pegangan orang-orang Yahudi, bahwa Abraham itu lebih besar dari siapapun. Abraham adalah bapa mereka. Sehingga jika muncul orang seperti Yesus dari Nazaret yang mereka kenal, menganggap diri lebih dari Abraham atau mendahului Abraham, hal ini tidak menjadi kekuatan dan tidak menjadi hal yang harus dipercayai. Saudara-saudariku terkasih, kalau kita pernah mendengar Injil bagaimana Yesus memelekkan orang yang buta sejak lahir, Yesus meludah ke tanah, mengaduk-aduk tanah, lalu mengoleskan tanah itu pada mata orang buta itu, lalu orang sembuh. Itu artinya Tuhan pun menggunakan sarana berupa tanah, air ludah untuk menyelamatkan orang buta itu. Barang-barang seperti tanah dan ludah juga menjadi sarana Yesus menyelamatkan orang buta. Allah berjanji akan menyelamatkan manusia dan ia memberikan putranya sendiri, yaitu Yesus. Persoalan bukan ada pada Allah tetapi kepada kita manusia, percaya atau tidak. Kalau kita menyebut diri keturunan Abraham, Abraham itu bapa orang beriman. Dan iman itu ditunjukkan dengan berjalan. Walaupun ada hal yang tidak masuk akal, ada hal yang tidak bisa diterima, tetapi karena dia percaya pada Allah, maka dia melakukan apa yang menjadi ketetapan Allah. Saudara-saudari terkasih, Yesus dalam Injil Yohanes hari ini memberikan pencerahan kepada kita bahwa dialah benar-benar utusan Allah yang dipakai Allah untuk menyelamatkan manusia. Bagaimana mungkin orang-orang Yahudi, mungkin juga termasuk kita semua, belum bisa menerima atau belum terlalu yakin akan kehadiran Yesus di dalam hidup dan seluruh pergumulannya.
Allah menetapkan suatu hal yang menjadi kepegangan kita, yaitu firman-Nya. Dan firman-Nya itu adalah Yesus. Jika kita memegang teguh firman Allah ini, maka kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Tetapi jika kita bertanya, siapakah engkau sehingga engkau menyamakan diri dengan Abraham? Itu artinya ada penolakan yang besar dari dalam diri kita terhadap kehadiran dan peran Allah melalui Yesus, melalui pribadi-pribadi, dan juga melalui sarana-sarana yang baik yang bertujuan untuk menyelamatkan kita. Saudara-saudari terkasih, memang sulit menjadi Yesus atau pewarta di zaman sekarang ini. Orang sudah mengenal kita. Orang tahu siapa kita, sepak terjang kita seperti apa. Maka pembicaraan kita mau meyakinkan dengan cara apapun, jika orang tidak beriman, maka sabda Allah tidak akan tetap tinggal di dalam dirinya. Pertanyaannya adalah, apakah kita masih menyebut diri sebagai turunan Abraham, yaitu bapa segala orang beriman? Jika kita memang menyebut diri turunan Abraham, pengikut Yesus, kita harus merendahkan diri, melihat karya Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari yang datang melalui peristiwa atau juga melalui sesama kita yang bertujuan untuk menyelamatkan kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua.